Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan daya, kekuatan, rahmat dari Allah taala kita bisa bertemu kembali di dalam salah satu dari rumah-rumahnya, yaitu di Masjid As-Salam Bandara. Setelah kurang lebih 14 atau 15 bulan kita tidak bertemu di dalam kajian langsung di dalam masjid, melainkan kajian yang secara umum online dikarenakan pandemi yang sudah kita alami selama ini sejak kurang lebih bulan Maret 2020. Dan dengan pertolongan Allah Ta'ala kita bisa kembali untuk menimba ilmu yang di dalam majelis seperti inilah kita berusaha untuk mencari kebaikan, mencari rahmat dan ketenangan. Saya pribadi lebih berpendapat untuk kajian-kajian offline kalau bisa sudah digalakkan lagi, karena memang pada kenyataannya sebagian ikhwan itu ada yang mengaku futur. Futur artinya kehilangan semangat, sehingga di rumah karena sudah lama tak pengajian, batin kurang tersiram, sehingga di rumah atau di berbagai tempat yang lain sering mengerjakan hal-hal yang minimal sia-sia. Ada yang mengatakan selama pandemi sudah tamat game macam-macam dengan berbagai levelnya. Ada yang mengatakan banyak nonton YouTube, bahkan nonton TikTok. Ya, maka untuk menyuburkan kembali iman dan hati, karena matinya hati lebih bahaya daripada matinya tubuh. Maka kalau bisa kita galakan kembali kajian-kajian, ya, tetapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan sebagaimana yang kita laksanakan pada malam hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah, di Masjid As-Salam Bandara ini insya Allah mulai malam hari ini setiap Rabu Maghrib kita akan membaca dan memberikan sedikit komentar atau penjelasan singkat terhadap buku Ensiklopedia Salat, yang buku aslinya seperti ini. Ini judulnya Salatul Mu'min, dan ini merupakan jilid 1 sampai 3 yang merupakan rangkaian dari Syarah Arkanil Islam. Jadi ada sebuah buku, satu set, judulnya Syarah Rukun-Rukun Islam, Syarah Arkanil Islam, karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Lalu bagian sholatnya, karena rukun Islam ada berapa? 5. Nah, bagian sholatnya ini disebut dengan Sholatul Mu'min yang saya pegang ini. Ini aslinya 3 jilid lalu dibendel jadi 1. Lalu sebagian teman-teman yang ada di Indonesia menerjemahkannya dalam buku yang sekarang mungkin teman-teman sebagiannya sudah punya. Ada 3 jilid, judulnya Ensiklopedia Salat. Nah, dan yang antum pegang sekarang adalah yang jilid 1-nya. Buku ini sudah pernah kita baca sejak tanggal 5 Januari 2020. Ya, tanggal 5, tanggal 12 Januari, tanggal 19 tambah 7, 26, ya, sampai kira-kira tanggal sekian Maret. Ada setahu saya 10 pertemuan membahas buku ini di Masjid Jabal Su'ada, Masjid Jabal Su'ada BDI, ya, sebanyak 10 pertemuan, dan rekamannya ada di Facebook Muflis Fitrakom. Mungkin teman-teman bisa menyimak di situ. Tapi karena baru 10 pertemuan, saya tadi berpikir kayaknya lebih bagus kalau saya ulang saja dari awal. Ya, bisa jadi ada teman-teman di sini yang memang baru mengikuti mulai malam ini. Boleh angkat tangan yang baru ikut mulai malam ini? Cukup banyak.
Berarti sisanya saya asumsikan adalah jamaah kajian di BDI. Ya. Dan semoga teman-teman yang sudah ikut dari BDI tidak kecewa. Ya. Jangan mengatakan, ya diulang lagi. Ya. Baru 10 pertemuan, dan kalaupun diulang, ini bagian dari murojaah supaya ilmu yang kita dapatkan dahulu lebih kuat. 6. Sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan waktu di BDI tahun 2020, bahwa buku ini tebal, ada 3 jilid, 1 jilidnya aja sudah tebal, sehingga kalau kita metodenya adalah membaca sambil disyarah panjang-panjang, ini bisa jadi membutuhkan 30 tahun baru selesai. Antum bayangkan, mungkin yang pernah ikut di BDI masih ingat ada buku kecil dulu kita bahas, judulnya Bimbingan Islam untuk Pemula. Itu kecil kan bukunya, itu saja 1,5 tahun baru habis. Bagaimana pula kalau setebal itu, lalu mau disyarah panjang-panjang, mungkin butuh 10 tahun, bahkan lebih. Kalau 3 jilid 30 tahun, ya bisa jadi saya mati duluan. Maka metode yang mungkin lebih baik untuk membaca buku ini adalah dibacakan, lalu saya memberikan komentar singkat atau penjelasan singkat bila dibutuhkan. Begitu ya, supaya buku ini ya bisa dikatakan cepat habisnya, dan memang penjelasannya sebenarnya sudah gamblang. Begitu. Mari kita mulai dengan membaca muqaddimah. Saya menyimak dengan menggunakan bahasa Arabnya, tapi saya tidak mungkin bacakan semua Arabnya juga, supaya menghemat waktu tadi, karena kita hanya pengajian maghrib. Jadi nanti ada yang membacakan Indonesianya, teman-teman menyimak, dan saya juga menyimak dengan menggunakan Arabnya. Siapa tahu ada perbedaan antara kitab asli dengan kitab terjemahnya. Nah, silakan. Pendahuluan. Bismillah. Segala puji bagi Allah. Hanya kepadanya lah kita memanjatkan pujian dan memohon pertolongan. Kita juga berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita sendiri dan keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, niscaya tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkannya, niscaya tidak ada yang menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkannya, niscaya tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai hari kiamat kelak. Yang berada di hadapan para pembaca ini adalah sebuah risalah ringkas tentang sholat, suatu amalan yang merupakan penyejuk mata bagi Nabi Muhammad SAW. Ya, kata penulis ini adalah ringkas. Antum bayangkan ringkasnya saja 3 jilid. Ini menunjukkan bahwa ilmu tentang sholat itu sebenarnya begitu luas. Ya, dan ini adalah ringkasannya. Lanjut. Hal itu didasarkan pada sabda beliau yang artinya, telah dianugerahkan kepadaku kecintaan pada wanita dan wangi-wangian, serta dijadikan penyejuk mataku, kesenanganku. Melalui buku ini, saya bermaksud menjelaskan secara setiap hal yang dibutuhkan seorang mukmin dalam mengerjakan sholatnya, dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Semua yang benar berasal dari Allah yang Maha Esa, Maha Pemberi. Sedangkan semua kesalahan atau kekeliruan berasal dari diri saya sendiri. Adapun Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali terlepas darinya. Dalam hal ini saya memanfaatkan banyak hal dari keputusan dan tarjih Syekh kami Imam Al-Alamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Ada yang lompat ya? Bacanya sudah benar? Benar ya? Soalnya yang saya baca di sini kayaknya ada yang kurang. Wa qad istafattu katsiran min taqriratin wa tarjihatin syekhina.
Dan saya dalam menyusun buku ini mengambil banyak faidah, mengambil banyak tarjih dan hal-hal yang dikuatkan oleh Syekh Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz. Sudah benar di situ? Oke, lanjut. Lanjut. Mudah-mudahan Allah menyucikan ruhnya dan menerangi alam kuburnya serta meninggikan derajatnya di surga Firdaus yang tertinggi. Adapun sistematika penulisan buku ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut. Pertama, pengertian dan macam-macam tahoroh atau bersuci. Toharoh. Dua, macam-macam najis dan kewajiban untuk mensucikan serta menghilangkannya. Ketiga, beberapa sunnah fitrah dan macam-macamnya. Keempat, etika buang hazard. Kelima, wudu. Keenam, membasuh kedua sepatu, khuf dan penutup kepala. 7, mandi. 8, tayammum. 9, haid, nifas, istihadah dan kencing yang keluar terus menerus. Istihadah. Di situ tulisannya apa? Istihadah. Ya. 10, pengertian solat. 11, hukum solat. 12, kedudukan solat dalam Islam. 13, keistimewaan solat dalam Islam. 14, hukum orang yang meninggalkan solat. 15, keutamaan solat. 16, azan dan iqamah. 17, syarat-syarat solat. 18, sifat atau tata cara solat. 19, rukun, wajib dan sunnah solat. 20, beberapa hal yang makruh dan membatalkan solat. 21, sujud sahwi atau lupa. Solat sunnah. 21 di buku yang asli adalah bab khusyuk di dalam solat. Dan saya sudah cari di terjemahan yang antum pegang maupun di terjemahan yang sudah lama, ada bukunya besar. Itu memang sepertinya penerjemahnya tidak menerjemahkan bab khusyuk di dalam salat ini, mungkin karena luput. Ya, mungkin misalnya menerjemahkannya dalam setahun misalnya. Ada satu hari di mana dia lompat langsung ke bab 22. Sehingga bab 21 yaitu bab khusyuk di dalam salat hilang dari buku yang antum pegang. Lanjut. 22, salat sunnah tatawwu atau sukarela. Bukan sukarela, tapi salat sunnah. Dah. Salat tatawwu atau salat nafilah atau salat sunnah itu sama. Bukan sukarela. Kalau sukarela itu sumbangan sukarela. Ya. Sukarela di sini mungkin maksudnya dia terserah mau sholat kah, enggak kah. Kalau sholat berpahala mungkin ya. Tapi kita kan enggak pernah bilang, kamu sholat apa? Sholat sukarela. Kan enggak pernah bilang begitu. Ya. Bilang saja sholat sunnah. Nah. 23, sholat jamaah. 24, tempat sholat jamaah masjid. 25, imamah dalam sholat. Imamah itu artinya keimaman. Seperti bolehkah anak kecil mengimami orang dewasa? Bolehkah perempuan mengimami laki-laki? Bolehkah orang sholat zuhur mengimami sholat asar? Bolehkah orang sholat ba'diyah zuhur mengimami orang sholat zuhur? Nah itu babnya di situ. Lanjut. 26, sholat yang sakit. 27, sholat musafir atau orang dalam perjalanan. Dan biasanya kalau kita bicara orang sholatnya orang yang musafir, kita paling mengenal ada dua istilah. Apa istilahnya? Jamak qasar dan jamak qasar. Jamak sendiri, qasar sendiri, satu lagi jamak qasar. Lanjut. 28, sholat khauf atau sholat takut. Misalnya dalam peperangan. 29, sholat Jumat. 30, sholat Id atau hari raya.
31 salat gerhana, 32 salat istisqa atau minta hujan, 33 salat jenazah dan hukum-hukumnya. Nah, berarti di buku antum ada berapa bab? 33. 33. Dan di buku yang asli ada 34. Bab apa yang hilang di situ? Bab khusyuk di dalam sholat. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, antum sudah menyimak tadi ada 30-an bab. Manakala antum punya buku ini di rumah dan suatu ketika antum membutuhkan untuk mencari babnya, misalnya antum ingin mencari, bolehkah istriku mengimami anakku yang laki-laki? Nah, antum tidak mesti menunggu misalnya WA Ustadz, udah gitu nggak dijawab-jawab, ya kan? Habis itu Ustadznya diteleponin nggak ngangkat-ngangkat. Antum tinggal cari bab keimaman, buka-buka, dibaca-baca. Ya, karena di sini insya Allah babnya komplit. Lanjut. Saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal yang sedikit ini penuh berkah lagi tulus karena mencari keridhoannya, yang dapat mendekatkan penulis dan para pembaca serta penerbitnya ke surga yang penuh kenikmatan. Mudah-mudahan amal ini dapat memberikan manfaat kepada saya semasa hidup dan setelah kematian saya. Dan penulis ini sudah wafat tahun kemarin, ya, baru wafat tahun kemarin. Sedangkan guru beliau yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz, yang tadi sempat disebutkan bahwa penulisan buku ini banyak mengambil tarjih Syekh bin Baz. Setahu saya Syekh bin Baz itu sudah wafat sekitar 22 tahun yang lalu, sekitar tahun 99 atau 2000. Nah, serta memberikan manfaat kepada siapa saja yang membacanya. Sesungguhnya ia sebaik-baik zat yang menjadi tempat meminta tumpuan harapan. Cukuplah dia sebagai pelindung kita dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan salawat kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai hari kiamat kelak. bab 1. Bab 1. Pengertian dan macam toharoh. Apa? Toharoh. Ya, coba sebut. Toharoh. Artinya apa? Bersuci. Jadi Pak Toharoh itu apa? Suci. Ya, bersuci. Pengertian toharoh. Menurut bahasa atau etimologis, toharoh berarti pembersihan dari segala kotoran yang tampak maupun yang tidak tampak. Sedangkan menurut pengertian syariat atau terminologis, toharoh berarti tidak menghilangkan hadas dengan air atau debu yang bisa mensucikan. Selain itu juga berarti upaya melenyapkan najis dan kotoran. Dengan demikian, toharoh berarti menghilangkan suatu yang ada di tubuh yang menjadi penghalang bagi pelaksanaan sholat dan ibadah yang semisalnya. Lanjut. Dua macam toharoh, yaitu batin dan lahir. Pertama, toharoh batin spiritual, yaitu toharoh dari kemusyrikan dan kemaksiatan. Toharoh seperti ini dapat dilakukan dengan cara bertauhid dan beramal soleh. Macam toharoh ini lebih penting daripada toharoh fisik. Bahkan toharoh badan tidak mungkin bisa terwujud jika masih terdapat najis kemusyrikan. Ya, maksudnya begini. Toharoh itu ada toharoh badan dan ada toharoh hati. Di sini disebutkan tadi, bal la yumkinu an taquma taharatul badan ma'a wujudin najas syirk. Bahkan tidak mungkin ada orang yang membersihkan atau bertoharoh pada badannya padahal masih ada najis kemusyrikan. Contoh, ada orang mau sholat dan sebelum sholat dia wudhu terlebih dahulu, tetapi dia bawa jimatnya masuk sholat, ya. Cuman jimatnya dimasukin dalam baju begitu. Pertanyaannya, sholatnya diterima atau tidak?
Sholatnya diterima atau tidak? Tidak diterima. Loh, tapi kan dia sudah wudu. Kita jawab, wudu yang dia kerjakan adalah toharoh badan. Sedangkan hatinya belum dia toharohkan, dikarenakan masih menyimpan jimat. Nah, lanjut. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 28 yang artinya, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Oleh karena itu, setiap mukallaf berkewajiban untuk mensucikan hatinya dari najis kemusyrikan dan keraguan. Mukallaf. Hal itu, apa itu mukallaf? Di situ nggak ditulis ya. Mukallaf itu artinya baligh dan berakal, sehingga dia dibebani syariat. Baligh dan berakal, sehingga dia dibebani syariat. Maka tidak ada syariat sholat, tidak ada pembebanan wudu dan lain-lain, ya, termasuk sholat tadi, bagi orang yang belum baligh. Sebagaimana tidak ada pembebanan sholat, tidak ada kewajibannya bagi orang yang tak berakal. Dia baru dibebankan bila dia baligh dan berakal. Kalau mau menyingkat baligh berakal, disingkat dengan satu kata. Apa katanya tadi? Coba sebut. Mukallaf. Coba sebut. Mukallaf. Nah. Kalau baligh apa lagi? Baligh itu sudah mencapai usia yang Allah sudah membebani dia dengan syariat dan mencatat pelanggaran-pelanggarannya dengan dosa. Umumnya kalau laki-laki dengan mimpi basah atau tumbuhnya rambut-rambut kasar di sekitar kemaluan. Untuk anak-anak perempuan ditandai dengan haid dan tumbuhnya payudara. Nah, itu namanya baligh. Kalau sampai usia 15 tahun belum juga mimpi, atau belum juga tumbuh rambut kasar di kemaluan, belum juga mengalami haid, maka 15 tahun itu adalah sudah usia baligh. Begitu ya? Lanjut, ulang. Maka wajib. Hal ini? Diulang kalimatnya. Diulang. Oleh karena itu, setiap mukallaf berkewajiban untuk mensucikan hatinya dari najis kemusyrikan dan keraguan. Hal itu dapat diwujudkan dengan keikhlasan, tauhid, dan keyakinan. Selain itu, mereka juga harus membersihkan diri dan hatinya dari kotoran maksiat, pengaruh dengki dan iri, kecurangan, suap menyuap, sombong, ujub, riya, dan sum'ah. Hal ini dapat dilakukan dengan taubat yang sebenarnya dari segala macam dosa dan kemaksiatan. Toharoh ini merupakan sebagian dari iman, sedang sebagian lainnya adalah toharoh fisik atau lahir. Kedua, toharoh fisik, yaitu bersuci dari berbagai hadas dan najis, dan yang ini merupakan sebagian kedua dari iman. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bersuci itu setengah dari iman. Toharoh yang kedua ini dilakukan dengan cara yang telah disyariatkan oleh Allah berupa wudu, mandi dan tayamum pada saat tidak ada air, menghilangkan najis dari pakaian, badan dan tempat sholat. Afwan, apa bedanya najis sama hadas? Gampangnya begini, najis itu bendanya, hadas itu orangnya. Nanti akan dijelaskan tentang macam-macam najis, tapi saya beri pemahaman yang mudah dulu. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau antum pergi buang air kecil, maka air seni itu najis. Itu bendanya, zatnya. Setelah antum buang air kecil, maka antum dalam keadaan hadas, orangnya.
Kalau antum pergi buang air besar, maka feces itu adalah najis. Dan antum sedang dalam kondisi hadas. Paham ya? Nah, kalau antum mimpi basah, maka air maninya bukan najis. Air mani itu suci. Tapi antumnya hadas. Nanti dikenal lagi, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil, kalau mau sholat cukup wudu. Tapi kalau hadas besar, kalau mau sholat harus mandi. Nanti insya Allah akan datang bab tentang najis. Afwan, coba kita main tebak-tebakan dulu. Ya. Ini najis kah? Hadas kah? Oke? Ini najis atau hadas? Kita baru keluar dari WC buang air kecil. Hadas atau najis? Kita baru mimpi basah tadi malam dan belum mandi. Kita baru buang angin. Feces. Air seni. Apa? Kita terpecirit. Kitanya, sedangkan itu cairannya najis. Antum tahu kata terpecirit? Tahu kan? Paham ya? Baik. Tadi malam berhubungan sama istri. Nah, ingat hadas kecil cukup wudu, hadas besar mandi. Nah sekarang mau bangun sholat subuh, ternyata celananya dalamnya basah. Dan ingat-ingat, oh ini kayaknya mimpi. Aku ingat nih ada mimpinya. Ini hadas kecil atau besar? Kalau mau sholat mandi atau cukup wudu? Tadi malam berhubungan badan. Hadas besar atau hadas kecil? Besar. Kalau mau sholat harus mandi atau cukup wudu? Lanjut. Ayo lanjut. Tiga, toharoh dilakukan dengan dua cara. Toharoh dengan menggunakan air. Maaf. Tadi disebutkan juga untuk toharoh hissiyah atau toharoh badan atau toharoh fisik, disebutkan di sini wa takunu bima syara'a Allahu minal wudu'i wal ghusli awit tayammum. Disyariatkan dengan 3 model, yaitu wudu, mandi, dan mandi di sini maksudnya adalah mandi janabat namanya, atau mandi wajib atau mandi junub, dan tayammum. Ini istilah yang nanti teman-teman jangan salah-salah ya. Bukan tayamum, tapi tayammum. Coba sebut. Ya. Kalau orang awam itu tayamum, ada juga yang tayamun. Kalau orang belajar, dia pasti bisa sebutkan dengan benar istilahnya. Apa istilahnya? Tayammum. Belakangnya N atau M? Mama atau nano? Mama ya. Nah. Lanjut yang ketiga. Toharoh dengan menggunakan air. Inilah yang pokok. Dengan demikian, setiap air yang turun dari langit atau keluar dari perut bumi adalah dalam posisi dasar penciptaannya, yaitu dapat menyucikan dari hadas dan kotoran, meski telah mengalami perubahan rasa atau warna atau baunya oleh sesuatu yang bersih. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya air itu dapat mensucikan yang tidak bisa dibuat najis oleh sesuatu. Ya. Bersuci dengan menggunakan air.
yang kita bisa lakukan untuk wudu dan mandi. Dan air ini ada yang disebut dengan air mutlak, tapi nggak disebut di sini istilahnya. Yaitu air yang tidak berubah dari asal penciptaannya. Meskipun dikasih kotoran, dikasih najis, itu tidak akan berubah dari asal penciptaannya. Air yang seperti ini maka mutlak bisa dipakai untuk berwudu, bisa dipakai mutlak untuk mandi. Apa saja air-air yang dia tetap pada asal penciptaannya? Coba disebut. Di antara air tersebut adalah air hujan, air dari sumber mata air sumur, air sungai, air lembah, air salju yang mencair, dan air laut. Berkenaan dengan air laut, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, laut itu airnya bisa menyucikan dan bangkainya pun halal. Ya, maka teman-teman bisa bersuci dengan menggunakan air hujan. Ya, bisa bersuci dengan menggunakan mata air atau dengan sumur, dengan air sungai, dengan danau, dengan salju, dan air laut. Tapi kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang, air sungai atau air hujan atau air laut sudah diolah sedemikian rupa hingga kita bisa menggunakannya dalam kebutuhan kita dalam makan, mandi, wudu, dan lain-lain. Ada orang yang menggunakan pompa untuk mengambil air sumur. Ada orang yang menggunakan talang dan menampungnya dalam tandon, ya, sehingga air hujan tertampung untuk kehidupan di dalam rumahnya. Ada juga orang yang memang tinggalnya di pinggiran laut, ya, maka dia bisa menggunakan air-air tersebut untuk bersuci. Ya, hanya saja, ya, kalau mau pakai air laut maka jangan di situ BAB, di situ juga BAK, di situ juga mandi. Ya. Kan seperti orang-orang di sana lah ya. Ya. Jadi di situ dia BAB mamanya, anaknya berenang di situ. Ya. Itu juga jorok gitu. Nah, ini bisa misalnya laut yang bersih lah, yang agak-agak sana-sana gitu. Ya. Meskipun tadi disebutkan untuk air laut meskipun dimasuki najis dia nggak akan najis. Ya. Tapi tadi saya mengatakan ada pertimbangan soal bersih dan jorok. Ya. Tentu orang tidak akan mau berwudu di satu tempat ya bersebelahan begitu dengan orang yang buang air. Nabi SAW mengatakan tentang air laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Airnya suci dan bangkainya halal. Airnya suci berarti bisa dipakai untuk berwudu. Contohnya nelayan. Atau antum pergi mancing, ya kan? Pergi mancing mulai dari jam 8 pagi, kalau pulang jam 5 sore. Ya. Tapi tentu kalau berkumur-kumur dengan menggunakan air laut kan biasanya asin. Ya, bisa bawa air tawar. Tapi kalau seandainya air tawarnya misalnya nggak ada, maka bisa berwudu dengan menggunakan air laut. Untuk bangkai yang ada di dalam laut maka hukumnya halal. Ya, kecuali bangkai kapal, itu jangan dimakan. Tapi ikannya, ya itu halal. Nah, lanjut. Adapun air Zam-Zam telah ditetapkan dalam hadis Ali radhiyallahu anhu sebagai berikut, bahwa Rasulullah SAW pernah minta dibawakan satu timba air Zam-Zam, lalu air tersebut beliau gunakan atau dipakai untuk minum dan berwudu. Akan tetapi, jika air itu berubah warna, rasa ataupun baunya yang disebabkan oleh suatu najis, menurut ijma ulama, air itu pun menjadi najis yang harus dihindari. Ya.
bila ada air meskipun air mutlak, ya, kemudian ditampung dalam jumlah di dalam sebuah wadah. Misal dia mengambil air laut dengan menggunakan ember. Ya, sudah bukan dalam laut lagi nih, sudah dalam ember. Airnya isinya air laut. Atau dia menampung air hujan dengan menggunakan drum. Kemudian di situ masuk najis. Ya. Taghayyar launul ma' au ta'muhu au rihuhu binajasatin. Ya, binajasatin. Dia berubah warna, rasa, bau. Dia berubahnya dengan najis, maka ini pun berubah menjadi air najis. Saya ulang. Ada air tercampur dengan najis, lalu berubah 1 dari 3, apalagi 3-3-nya. Apa saja tadi? Lihat di bukunya. Lihat di bukunya. Apa saja? Warna, rasa, bau. Kalau sudah berubah 1 dari 3, apalagi 3-3-nya, maka air ini berubah menjadi air najis. Contoh, antum di rumah nampung air hujan pakai drum. Suatu hari antum berwudu, kok rasanya beda, agak asin-asin. Ya kan? Baunya itu sudah, bau apa ini ya? Gitu. Saya pernah soalnya, bau apa ini ya? Ya kan, dikumur lagi, kok enggak tawar begitu kan, baru airnya warnanya keruh, gitu. Pas diintip ternyata dalamnya tikus, rupanya itu tikus enggak belajar berenang, tenggelam dia. Maka ini sudah berubah air drum yang tadinya air hujan, dan air hujan ini termasuk air mutlak tadinya. Setelah ditampung lalu berubah dengan najis, maka air ini berubah menjadi air najis. Maka tidak boleh lagi dipakai. Ya, pernah saya kecil begitu. Di rumah pakai bak besar zaman dulu kan. Ya, pas mandi, ada yang agak aneh-aneh, baru saya ngintip dalam, rupanya itu tikus sudah tenggelam. Ya. Kayaknya dia kelamaan berenang, capek juga, akhirnya dia pasrah. Begitu. Sama juga misalnya teman-teman, nih kebetulan ke kamar mandinya Masjid As-Salam Bandara. Di sebagian WC-nya itu kan ada ember, itu tidak untuk menampung air keran. Waktu teman-teman mau masuk, terkunci semua. Kemudian ada yang terbuka, oh udah keluar nih. Ternyata anak kecil. Biasanya anak kecil kalau pipis dia nggak perhatian, ya nggak. Bahkan dia gini, gitu kan. Dibasahinya semua dinding-dinding gitu kan. Klosetnya dibuat mainan. Bisa jadi dia tidak pipis di lubang, tapi pipisnya di lantai. Bahkan di atas kloset, yang klosetnya lebih tinggi ketimbang embernya. Sangat mungkin kan itu air seninya dia terpercik ke dalam ember. Gimana tuh air ember? Najis kah? Tergantung. Apakah berubah? Apa tadi? Warnanya? Rasanya? Baunya? Dilihat, bening aja kok ini. Berarti warnanya tetap. Baunya nggak perlu gini. Apalagi di berubah kayaknya. Enggak perlu. Lihat. Enggak. Ya. Maka ini bisa dipakai untuk bersuci, untuk cebok. Ya, tapi kalau ragu nih kayaknya anak-anak, ya sudah, kerannya pas diputar kebetulan nyala, bisa nampung pakai gayung. Ya. Dan ini jemaah yang dirahmati Allah, mari di rumah kita didik anak-anak kita tentang najis. Karena sebagian anak-anak kita di usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia sudah bisa pipis sendiri dalam kamar mandi, tapi dia belum mengetahui tentang percikan najis. Jadi dia pipis gitu, terpercik ke kakinya. Lalu dia keluar, enggak keset, lanjut ya ke lantai-lantai. Kita lihat nih, kok basah ini adek? Adek dari mana? Pipis.
Duh, ini air apa sudah ini? Ya kan, menimbulkan was-was. Nah, untuk menghilangkan itu semua, caranya adalah diajari. Ajari tentang najis. Nah, lanjut, toharoh yang kedua. Toharoh hissiyah dengan yang kedua. Yang kedua, toharoh dengan menggunakan debu yang suci. Menggunakan debu, bukan ya debu yang suci, atau boleh juga tanah. Ya. Terus? Toharoh ini merupakan ganti dari toharoh dengan air jika tidak memungkinkan bersuci dengan menggunakan air pada bagian-bagian yang harus disucikan, atau karena ketiadaan air, atau karena takut bahaya yang diakibatkan oleh penggunaan air, sehingga dapat digantikan oleh debu yang suci. Dan itu yang disebut dengan apa? Tayammum. Bilang lagi. Tayammum. Yaitu bersuci bukan dengan menggunakan air, tetapi menggunakan debu atau tanah yang suci. Kapan melakukan hal itu? Di sini disebutkan idza ta'adzara isti'malul ma' li'a'dha'it taharah. Apabila orangnya punya uzur dalam menggunakan air, artinya dia tidak mampu menggunakan air. Ya, misalnya karena luka bakar yang ada di sekujur tubuh. Ya. Atau juga orangnya sakit demam tinggi. Ya, menyentuh air dengan suhu normal 25 derajat Celcius pun dianggap itu kayak air dingin. Maka dia boleh menggantinya dengan debu. Atau bisa juga karena airnya memang tidak ada. Misalnya musim kemarau. Maka orang ini bisa menggunakan debu atau tanah. Ya. Jadi kalau teman-teman misalnya sakit di rumah sakit, ya kan, ada kamar mandi dalam, tapi teman-teman tidak sanggup untuk menggunakan air tersebut karena keterbatasan, karena sakitnya, maka teman-teman bisa menggunakan debu yang ada di bawah ranjang. Ya, atau bisa juga dicarikan tanah ditaruh di wadah, di nampan. Ya. Kalau teman-teman hiking ke gunung, air minumnya habis. Ya, gunungnya ada air terjunnya, di situ ada tanah yang baik. Teman-teman menggunakan apa? Tayamum? Tayamum atau bukan? Bukan, airnya kan dekat air terjun. Nah, mungkin ini dulu saya ringkas. Di buku ini ada 30-an bab, semua berkaitan dengan salat. Kita akan mulai dengan bab toharoh, yaitu bab bersuci. Dan bersuci ini mensucikan hati dari syirik dan dari maksiat, serta mensucikan badan dari najis dan hadath. Najis itu kotorannya atau zatnya, sedangkan hadath itu kondisi orangnya. Najis nanti akan ada penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Sedangkan hadath itu ada yang kecil, ada yang besar. Yang mewajibkan wudu hanyalah yang kecil. Sedangkan untuk hadath besar, kalau mau sholat harus mandi terlebih dahulu. Dan bersuci itu ada yang menggunakan air, ada yang menggunakan debu. Untuk air digunakan saat wudu dan mandi, sedangkan debu digunakan saat bertayamum. Dan insya Allah penjelasan lebih detailnya akan kita dengarkan atau kita baca pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.